Ya tentu tidak semudah itu ya, mencari seorang wapres oleh Anies sendiri itu nggak semudah itu. Semua partai punya kalkulasi. Hari ini Bapak kelihatan cerah, pakai baju warna biru. Apakah ini suasananya Demokrat apa Nasdem ini, Pak? Kalau birunya lain. Oh. Ini birunya biru Angkatan Laut ya. Wah, Navy ya Pak ya? Navy. Nah, ngomong-ngomong nih soal warna biru Pak ya. Kan ada dua warna biru nih Pak, Nasdem dan Demokrat. Ya. Sementara yang satunya warnanya agak beda gitu kan. Tetapi katanya berhubungan, yaitu Demokrat, Nasdem, PKS. Nah, kemarin kan itu Anies Baswedan sudah ketemu mengunjungi kantornya AHY di DPP Demokrat. Ya. Ini naga-naganya bagaimana nih setelah Anies dicapreskan oleh Partai Nasdem ini, Pak? Iya. Kalau menurut pendapat saya ya, sebetulnya ini juga sikonnya nggak tepat, ya kan? Jakarta banjir, Pak Anies masih gubernur, ya kan? Ya kalau soal berkunjung itu kan anytime bisa dilakukan, tapi ya jangan pas banjir lah, gitu lah. Terus pencapresan juga masih lama. Jadi kalau itu dilakukan, menurut pendapat pribadi saya tidak tepat. Gitu. Oh, seperti itu. Ya. Nah, kalau Nasdem mencapreskan Anies Baswedan itu dari sisi politik dan sosial itu tepat nggak dilakukan oleh Surya Paloh itu, Pak? Sebetulnya kalkulasinya kalau menurut saya ini sudah bukan nggak tepat ya, tetapi ada capaian lain yang mungkin ingin diraih oleh Surya Paloh. Karena kalau dari visi misinya kan nggak cocok dengan kenyataan yang dilakukan oleh Anies sebagai gubernur ya pada saat pencalonan dulu. Namanya aja Nasional Demokrat, ya kan? Nasional Demokrat itu tentunya kalau dengan politik-politik seperti memecah belah, terus kemudian tidak demokratis atau demokratis di bibir ya, menurut saya tidak cocok juga gitu loh. Nah, ini kan kemarin Anies Baswedan berkunjung itu ke kantornya AHY. Apakah dalam rangka untuk pendekatan AHY sebagai cawapres atau bagaimana ini, Pak? Kalau menurut pendapat saya sebetulnya ini sekedar penjajakan di mana supaya Anies ini tetap ada dalam media, ya kan? Ada dalam media, diberitakan segala macam. Sebab pencalonan ini sesungguhnya kan juga kalau Nasdem sendiri nggak bisa. Oleh karena mencoba memancing Demokrat, tapi Demokrat tentunya punya standpoint sendiri. Apalagi nanti temennya yang satu lagi punya standpoint sendiri. Jadi lebih banyak sebetulnya untuk supaya tetap ada dalam media. Oh, jadi supaya Anies tetap happening gitu ya, Pak ya? Happening. Nah, bagaimana nih kalau sudah misalnya beneran ini Anies Baswedan akan katanya udah diberi keleluasaan untuk memilih cawapresnya sendiri gitu. Kan ada AHY, ada juga presidennya PKS kan begitu. Bagaimana peluang PKS nih dalam hari ini, presidennya PKS atau tokoh yang lain ada di tubuhnya PKS gitu loh, Pak? Ya tentu tidak semudah itu ya, mencari seorang wapres oleh Anies sendiri itu nggak semudah itu. Semua partai punya kalkulasi, ya kan? Apa PKS mengasih tiket begitu saja, ya kan? Atau merelakan siapa yang jadi wapresnya sementara dia tidak berperan? Menurut saya tidak semudah itu. Semua ini ada about the price lah. Yang lagi itu price kebanggaan bisa, price lainnya bisa gitu loh, ya kan? Terus bagaimana, Pak? Ya kalau menurut saya tetap kingmakernya maunya si Surya Paloh ya, bukan Anies ya. Anies lebih daripada, tidak lebih dari kalau menurut saya ya wayang yang lagi ditokohkan lah. Kalau dalang itu kan ada Bagong, ada seperti siapa, itu. ada Arjuna, ada siapa yang lagi ditokohkan. Jadi kingmakernya ini adalah Surya Paloh. begitu ya? Maunya loh ya. Tetapi kan Pak SBY juga nggak jadi kingmaker kan. Terus kemudian PKS juga nggak mau jadi kingmaker. Jadi sebetulnya tiga ini menurut saya masih butuh waktu.